Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di hari dan pagi yang sejuk ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan waktu luang, lalu kita manfaatkan bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat, duduk simpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat subuh berjamaah baru saja. Semoga pertemuan ini diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini kembali kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, dan hari ini bisa dikatakan hari pertama kita memasuki gerbang menapak tilas perjalanan peristiwa peperangan demi peperangan yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kisah yang bertoreh dengan sikap-sikap heroik para sahabat, di mana garis terdepannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memberikan warna yang begitu berarti, layak menjadi renungan dan pelajaran bagi kaum muslimin yang hidup setelahnya, di antaranya kita jamaah sekalian. Sebuah kejadian yang ingin menggambarkan bahwa agama Islam jaya penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Bukan kemudian Islam hingga akhirnya menyebar, suasana dan aroma mewanginya bisa dirasakan oleh manusia sejagat raya ini instan bim salabim, tetapi penuh dengan perjuangan. Bukan hanya tenaga, waktu, harta, jiwa, sampai titik darah penghabisan dibutuhkan untuk bisa melebarkan sayap dakwah Islam. Namun semua itu dilakukan dengan penuh ketulusan, dilakukan dengan penuh keikhlasan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula diikuti oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, antum ashabi, kalian semua adalah para sahabat saya. Sedangkan orang-orang yang datang setelah kalian ikhwanuna, mereka adalah teman-teman kita. Sedangkan kalian adalah sahabat kami, sahabatnya Nabi alaihissalam. Seolah-olah Nabi ingin memberikan perbedaan, bahwa kalian seperti bagian dari tubuh Nabi alaihissalam. Apalagi orang-orang Ansor begitu sayangnya kepada Nabi alaihissalam, cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada tahun ke-8 Hijriyah, berarti berapa tahun lagi? 7 tahun lagi kita sampai di sana. Ketika Fatu Mekah, para sahabat Ansor merasa ada yang mengganjal dalam hatinya.
Khawatir kalau Nabi alaihissalam tinggal di kota Mekkah, kembali ke kampung halaman. Nabi memahami perasaan yang sedang bergejolak di dalam hati orang-orang Ansor radhiyallahu taala anhum. Seraya mengatakan, mahya mahyakum wa mamat mamatukum. Hidupku bersama kalian, matiku juga bersama kalian. Gembira langsung para sahabat Ansor radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini nilai-nilai cinta yang benar. Ini bukti cinta yang jujur, yang tulus. Cinta terkadang tidak harus dikatakan saya cinta kepada kamu, saya sayang kepada kamu. Tetapi cinta lebih membutuhkan bukti dibandingkan hanya sebuah pengakuan. Cinta juga bukan hanya sekedar lantunan nada, namun tanpa makna dalam kehidupan nyata. Cinta adalah pembuktiannya dalam setiap relung kehidupan, dalam setiap tapakan tilas kehidupan. Itulah arti dari cinta yang sesungguhnya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhabbu muti'u. Jika cintamu jujur, kamu pasti akan mematuhi, mengikuti, menuruti apa yang disampaikan dan diminta oleh orang yang kamu cintai. Seorang suami yang mencintai begitu mendalam kepada istrinya, apapun permintaan istrinya akan dia berikan. Seorang bapak, ibu mencintai anaknya dengan cinta yang begitu kuat, tak akan rela sedikit pun bahaya menghalangi atau menyakiti hati anaknya. Begitulah cinta jamaah sekalian. Nah, ketika kita belajar sirah nabawiyah, kita ingin membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala salah satu cara cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika berupa perintah, kita laksanakan. Jika berupa larangan, maka jangan dilanjutkan. Itulah cinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, jangan kalian lakukan. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Inilah makna cinta. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan Rasul, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti. Jangan dilanjutkan. Kalau memang kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Cinta dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, tidak mau. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau wahai Nabi? Lah kasihan banget kalau bahasa kita. Orang-orang bercita-cita ingin masuk surga, ingin ditemani dan berteman di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kok nggak bisa masuk surga, malah tidak mau. Bukan lagi tidak masuk surga, tapi tidak mau. Siapa wahai Nabi? Sifati ciri mereka kepada kami. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia yang enggan, dia yang tidak mau masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan duduknya kita bersama, bertatap muka, berbagi rasa, dan saling berbagi faidah mengkaji sirah nabawiyah, salah satu upaya, salah satu cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang cinta kita ini tulus, Bapak dan Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta man ahbabta." Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Semoga kita dikumpulkan bersama Nabi. Yang pertama jamaah sekalian,
Perang Badar. Sebenarnya ada perang-perang yang mengawali sebagai prolog, muqaddimah sebelum terjadinya perang Badar. Namun setiap penulis kita ketahui bersama memiliki metode masing-masing, memiliki cara sendiri-sendiri dan menampilkan ciri khas untuk bisa dinikmati hasil karyanya di hadapan kaum muslimin. Ada yang menampilkan seluruh peperangan di zaman Nabi SAW, baik Ghazwa, perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, ataupun Sariyah, perang yang tidak dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang hanya menampilkan beberapa perang yang lebih dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin. Di antaranya buku yang kita jadikan rujukan ini. Tidak heran, perang pertama yang ditampilkan menunya oleh penulis hafizahullah ta'ala adalah perang Badar Kubro. Kenapa juga dinamakan Badar Kubro? Artinya Badar Akbar, Badar besar. Sebab sebelum terjadinya perang Badar Kubro, terjadi dulu perang Badar Sugro, namun tidak diikuti oleh Nabi SAW. Barulah perang Badar Kubro ini diikuti oleh Nabi SAW. Kronologisnya jamaah sekalian, secara ringkas kita akan mengangkat tentang perang Badar. Nabi SAW mendengar kafilah orang-orang Quraisy akan beranjak pulang dari negeri Syam ke kota Mekah yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Oleh siapa? Abu Sufyan. Nabi SAW kemudian memerintahkan sahabat untuk mencari informasi apakah valid, apakah benar, kemudian berapa orang yang bersama Abu Sufyan, barang-barangnya kalau dinilai dikonversi dengan mata uang itu menjadi berapa, unta yang mereka bawa berapa. Setelah di cross check, setelah dikumpulkan data-data, sahabat kemudian melaporkan Nabi SAW. Dirasa benar, sudah matang, Nabi SAW kemudian mengajak beberapa sahabat, tidak semuanya. Rencana Nabi pada awalnya adalah hanya ingin mengambil barang-barang kaum muslimin, orang-orang muhajirin yang saat itu ditahan pada saat mereka mau hijrah. Bukan barang selain muhajirin. Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut dan tidak mungkin ada sifat seperti itu pada diri Nabi SAW. Bagaimana mungkin Nabi akan mengambil barang yang bukan milik beliau atau sahabatnya dari kalangan muhajirin? Setelah Nabi hijrah saja, Nabi wasiatkan Ali bin Abi Thalib selama 3 hari di kota Mekah untuk mengembalikan barang-barang Quraisy yang mereka titipkan di rumah Nabi SAW. Unik bin ajaib. Mereka tidak percaya kenabian Rasulullah SAW, tapi mereka percaya bahwa Rasulullah itu amanah. Gelar Al-Amin, meskipun Nabi sudah mengikrarkan dirinya seorang Nabi, seorang Rasul, tetap tidak dicabut oleh orang Quraisy. Mereka hanya mengingkari bahwa beliau seorang Nabi. Mereka tidak mau beriman kepada beliau sebagai seorang Rasulullah SAW. Namun Nabi tetap memberikan dan menampakkan janjinya bahwa barang-barang akan tetap aman dan dikembalikan kepada pemiliknya. Itulah Nabi SAW. Hingga kemudian dari Ansor dan Muhajirin, kebanyakan dari kalangan Muhajirin, total kurang lebih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang banyak dipilih adalah jumlah 313. Nabi SAW menuju Badar. Badar adalah sebuah sumur yang berada dekat antara Madinah juga Mekah, tapi lebih dekat dengan kota Madinah. Itu Badar. Dalam perjalanan
Nabi alaihissalam bertemu dengan seorang laki-laki tua. Dia menanyakan informasi tentang orang-orang Quraisy dan tentang diri beliau sendiri. Seolah-olah beliau ingin mengetahui bagaimana informasi tentang orang Quraisy dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar oleh penduduk setempat, warga lokal saat itu. Orang ini tidak mau menjelaskan sampai Nabi Alaihissalam mengatakan siapa sebenarnya dirinya. Nabi kemudian berjanji, saya akan katakan siapa saya, namun jelaskan informasi tentang orang Quraisy dan tentang Muhammad. Lalu dijawab oleh pemuda atau laki-laki tua ini, kalau seandainya memang benar Quraisy dari Syam, harusnya hari ini dia sudah berada di tempat ini, ditentukan oleh laki-laki tua tersebut, karena laki-laki ini paham tentang perjalanan. Jadi ada orang yang pandai bisa memperkirakan jarak. Seandainya 2 jam perjalanan, dia sudah bisa sampai Cikarang misalnya, kalau berjalan dengan kaki. Orang ini pandai. Lalu bagaimana dengan Muhammad? Kalau memang Muhammad keluar dari kota Madinah, harusnya orang itu sudah ada dekat sini. Padahal dia sedang berhadapan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat, makanya Nabi mengetes, ternyata benar. Selesai dijelaskan oleh laki-laki tua tersebut, Nabi diminta janjinya oleh laki-laki tua tersebut. Mimman antuma, dari mana kalian berasal? Dari berdua berasal. Karena saat itu Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi alaihissalam? Min ma'in, kami berdua berasal dari air. Lalu Nabi pergi. Dari air. Air yang mana? Apakah ma'ul Iraq? Apakah air Irak? Maksudnya mata air yang ada di kota Irak. Mungkin saat itu terkenal mata airnya, entah mungkin segarnya atau mungkin besarnya, Allahu alam. Nabi hanya menjawab min ma'in, kami berdua berasal dari air. Pergi. Sampai di camp, kalau bahasa kita kerennya, di pos, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan para sahabat yang berjumlah 313 untuk semakin mendekati Badar. Sesampainya di Badar, ternyata betul Abu Sufyan mengetahui aktivitas tersebut. Lalu mengirim surat, diutus salah seorang kepercayaannya kembali ke kota Mekah, meminta bantuan, lalu dipimpin oleh Abu Jahal. Hampir tokoh seluruh Quraisy yang ada di kota Mekah keluar semuanya, kecuali diantaranya ada satu, Abu Lahab. Namun dia mengutus maulanya, mengutus pembantunya. Setelah sampai dekat dengan Abu Sufyan dan bergabung, jumlah mereka menjadi 1.000. 313 berhadapan dengan 1.000 pasukan. Semakin mendekat, secara ringkas akhirnya 2 pasukan ini bertatap muka. Ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Hubab bin Al-Mundhiri radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi alaihissalam, wahai Nabi, apakah penempatan posisi kami ini berdasarkan wahyu atau ijtihad Anda sendiri, inisiatif Anda sendiri? Apa kata Nabi alaihissalam? Ini inisiatif saya sendiri, bukan wahyu. Lalu kata Al-Hubab bin Al-Mundhiri, wahai Nabi, bagaimana kalau seandainya Anda tempatkan kami dekat sumur Badar? Kita manfaatkan sumur Badar, airnya pada saat nanti perang berkecamuk, pasukan bisa leluasa untuk meringkas waktu, mengembalikan tenaga mereka untuk minum dari sumur itu. Sehingga pasukan lawan akan ditimpa kelelahan dan kehausan, sehingga kita bisa leluasa menguasai mereka. Apa kata Nabi alaihissalam? Pendapatmu saya ambil. Pendapatmu saya ambil.
Kemudian diakomodir pasukan tersebut ditempatkan dengan sumur Badar. Orang-orang Quraisy kemudian maju, dipimpin oleh Utbah bin Rabi'ah, ayah dari istri Abu Sufyan, berarti mertuanya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan namanya siapa? Hindun binti Utbah. Utbah bin Rabi'ah menantang kaum muslimin. Dulu orang-orang Arab sebelum berperang mereka adu tanding dulu, duel yang namanya mubarozah. Apa namanya? Mubarozah, adu tanding, duel, satu lawan satu dulu. Keluarlah 3 orang dari orang Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya, dan Al-Walid bin Utbah, kakaknya Hindun. Dari kaum muslimin juga demikian. Ada Hamzah, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mereka duel. Hamzah dalam waktu dekat, ya Hamzah dilawan. Singa saja dia bisa bunuh dengan mudah, apalagi manusia. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Satu sahabat, saya lupa namanya, dia sempat kewalahan melawan Utbah bin Rabi'ah. Setelah Hamzah mengalahkan musuhnya, duel tandingnya, Ali bin Abi Thalib pun demikian. Langsung Hamzah membantu sahabat yang sedang duel dengan Utbah. Dalam waktu singkat mati seketika Utbah. Itu yang menyebabkan Hindun sangat dendam kepada siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kakak, bapak, pamannya dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Setelah itu barulah perang berkecamuk. Nabi SAW memberikan semangat para sahabatnya. Rasional atau rasionya bilangan 313 sepertinya tidak mungkin untuk mengalahkan 1000. Tetapi kalau kita berhadapan dengan zat yang memiliki kekuasaan penuh, Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy meskipun banyak jumlahnya, mereka merasa bangga dengan kuantitas, dengan jumlah, tetapi mereka pada hakikatnya sedikit, tidak membawa keimanan. Sedangkan para sahabat meskipun jumlahnya sedikit tapi membawa keimanan. Keimanan inilah yang menyebabkan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala utus 1000 malaikat, di antaranya Jibril alaihissalam. Kalau Allah mau berkehendak, Allah akan berikan kebebasan kepada malaikat Jibril seorang. Kalau memang malaikat Jibril juga mau, cukup 1 malaikat Jibril dengan mengepakkan 1 sayapnya, habis 1000 orang Quraisy. Kita tahu Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. 1 sayapnya menutupi angkasa ini. Itu baru 1 sayapnya, jamaah sekalian. Namun semuanya kemudian diserahkan kepada Nabi alaihissalam dan kepada kaum muslimin. Salah satu hikmahnya adalah supaya orang Islam, supaya orang beriman tidak lenggang kangkung, tidak ada perjuangannya, namun semua harus berjuang, semua harus mengambil sebab. Seorang siswa yang mau pandai, apakah cukup dia hanya tidur saja? Tidak cukup, jamaah. Dia harus murojaah, dia harus belajar. Orang yang ingin kaya, ingin hidupnya berkualitas, ekonominya mapan, apakah cukup dia hanya tidur-tidur saja? Dia berdoa kepada Allah di masjid dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar, maghrib, maghrib, isya. Kemudian esoknya dia lanjutkan seperti itu. Umar bin Khattab melihat pemuda 3 hari di masjid berdoa supaya diberikan kekayaan. Akhirnya di hari ketiga dipukul sama tongkatnya. Dimarahi oleh Umar bin Khattab. Innas sama'a la tumtiru dhahaban. Sesungguhnya langit tidak akan mungkin menurunkan emas buat kamu. Pergi kamu kerja. Harus mengambil sebab, jamaah sekalian. Harus diambil sebab-sebabnya. Orang mau kaya
salah satu sebabnya harus bekerja. Baru nanti dia akan mendapatkan kekayaan. Sebab musabbab. Ada sunatullah di sana. Tidak bisa kita kemudian ingin dalam waktu singkat terjadi. Demikianlah Nabi alaihissalam harus berdarah-darah sampai mengorbankan 13 sahabat, harus rela gugur mati syahid di medan perang Badar Kubro ini. Namun di sisi orang Quraisy lebih jauh dan lebih banyak. Ini kekalahan pertama mereka melawan kaum muslimin. Perang ini dikenal dengan istilah-istilah yang kemudian bisa menjadi penilaian bagi orang-orang Arab. Dengan kata lain, orang Arab memperhitungkan kaum muslimin. Karena bagi orang Arab sekitar kota Madinah dan Mekah, Quraisy itu memiliki kedudukan tinggi. Sebab mereka bertanggung jawab menjaga keutuhan dan lestarinya Ka'bah yang ada di kota Mekah. Kadang disebut dengan Badar Utma, Badar Agung. Kadang disebut dengan Badar Qital, Badar tempat terjadinya peperangan. Kadang disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dinamakan ini karena perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Malamnya, malam 17 Ramadannya, seluruh para sahabat tidur semua. Bahkan sebelum itu diturunkan oleh Allah hujan rintik-rintik sehingga mereka kemudian bisa minum dari airnya, merasakan ketenangan, dan ketenangan itu Allah tanamkan dalam hati mereka. Mereka pun nyenyak tidurnya di malam hari sehingga tenaga pulih. Dibandingkan pasukan Quraisy, Allah turunkan hujan lebih lebat. Dibandingkan kaum muslimin hanya rintik-rintik sehingga mereka bisa menikmati hujan itu. Sedangkan orang Quraisy mereka kewalahan. Mereka sibuk dengan bagaimana menyelamatkan diri dari hujan yang begitu lebat. Malamnya Nabi sholat tidak tidur sampai pagi. Sampai Nabi mengangkat tangannya ke atas langit, terlihat putih ketiaknya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau seandainya Engkau binasakan hadhil usbah, kelompok yang kecil ini, lam tu'bad abadan, Engkau tidak akan pernah lagi disembah." Namun kata Abu Bakar, "Cukup wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaanmu." Sampai selendangnya Nabi jatuh. Kemudian Nabi selesaikan doa, berperang, dan betul saja kemenangan dengan izin Allah berada di tangan kaum muslimin. Ditandai dengan terbunuhnya Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian memberikan kepalanya sebagai hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipisahkan. Biar bagaimanapun juga, ini kan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Selama Nabi dan para sahabat di kota Mekah selalu diganggu, selalu disakiti. Namun tetap Nabi memakamkan jasad mereka ke dalam bumi. Memerintahkan para sahabat untuk menanamkan jasad mereka ke dalam bumi. Tidak dibiarkan begitu saja. Setelah dimakamkan, Nabi alaihissalatu wassalam menyeru kepada mereka. Disebut namanya satu-satu, termasuk Abu Jahal. "Apakah kalian sekarang sudah merasakan nikmat dari Allah?" Sindiran dari Nabi alaihissalatu wassalam, maksudnya adab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, "Wahai Nabi, apakah mereka mendengar seruan Anda?" Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan mereka mendengar. Diizinkan oleh Allah, tapi mereka tidak bisa membalas. Maksudnya tidak bisa menjawabnya. Mereka mendengar dan ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian secara ringkas kejadian perang Badar Kubro. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perang ini adalah, mungkin dalam pelajaran penting ini ada beberapa peristiwa yang tidak saya ceritakan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya hanya meringkas, tidak menyeluruh, sebab kalau menyeluruh
dikhawatirkan bisa sampai zuhur jamaah sekalian. Karena luar biasa, menarik sekali. Mungkin di sela-sela pelajaran penting ada beberapa peristiwa sebagai tambahan yang mengikuti kronologis perang Badar tersebut. Pelajaran pertama, balasan kejahatan adalah sepadan dengannya. Orang-orang Quraisy memusuhi dan menyiksa orang mukmin baik dari agama, harta, keluarga dan tempat tinggalnya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat pun harus berpindah dari tanah air dan keluarga mereka. Oleh karena itu, mencegat unta mereka dan berusaha untuk menguasai apa yang ada pada unta-unta tersebut berupa harta merupakan suatu hal yang dibolehkan, adil dan bukanlah suatu tindakan kezaliman. Namun ini semua harus di bawah bimbingan orang yang berilmu. Bukan hanya semangat membara saja, menggebu-gebu saja tanpa ilmu. Tidak, jamaah sekalian. Ini dilakukan ada siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu. Makanya para sahabat pun mengikuti beliau. Poin pertama juga mengajarkan agar kita jangan sampai melakukan perbuatan kurang baik. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari perbuatan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang yang mudah dalam melakukan perbuatan buruk. Karena akan ada balasannya jamaah sekalian. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian pelajaran penting yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dan Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi saling bergantian menaiki unta. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau ke Badar, banyak unta 70 hampir. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam di belakang, di antaranya ada Ali bin Abi Thalib dan sahabat Marthad radhiyallahu taala anhuma, sedangkan kuda hanya terbatas saja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat untuk gantian naik kuda. Gantian naik kuda. Berarti kan kita membayangkan ketika mungkin sudah waktunya Ali bin Abi Thalib naik kuda, berarti Rasulullah jalan. Awalnya kedua sahabat ini ya nggak mungkin mau untuk sepakat, nggak mungkin, ini Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya juga orang yang paling butuh pahala dibandingkan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya telah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi Khalilullah. Khalilullah itu gelar paling tinggi yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan Khalilullah di muka bumi ini cuma 2 orang saja yang bisa mendapatkannya. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khullah itu predikat paling tinggi yang Allah berikan. Namanya juga khullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jalan jamaah sekalian. Kita bisa bayangkan ketika sahabat Marthad sedang menaiki kuda atau Ali bin Abi Thalib menunggangi kuda, Nabi berjalan. Namun inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sungkan, tidak malu, tidak gengsi. Kepala negara, Khalilullah, Rasulullah, tidak sungkan. Kalau kita, enak banget kamu, saya nih pemimpinnya jalan, kamu naik kendaraan. Tidak demikian pada diri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang ketiga, orang-orang Muslim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan tanpa ada niat untuk memerangi mereka. Ini rencana awal. Hanya ingin mengambil harta milik muhajirin yang saat itu ditahan saat mereka mau hijrah. Namun Allah Subhanahu wa taala punya kehendak lain jamaah sekalian. Dan pasti kehendak Allah memiliki hikmah agung yang tidak diketahui oleh manusia, siapapun orangnya. Dan hikmah Allah itu pasti mendatangkan maslahat. Nabi tidak berencana untuk perang, tapi Allah punya rencana lain hingga akhirnya terjadilah perang Badar. Salah satu hikmahnya untuk menampilkan kaum muslimin di hadapan orang-orang Arab yang tinggal di kota
Mekah dan Madinah saat itu. Nih, lihat orang-orang muslim yang kalian dulu pandang sebelah mata. Mending sebelah mata, mereka tidak memandang jamaah sekalian. Bagaimana mungkin mereka mau memandang pengikut Rasulullah rata-rata orang lemah, rata-rata mereka budak. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya, Abu Hurairah. Bagaimana mau memandang? Dengan adanya perang Badar, akhirnya orang-orang Arab melek bahwasanya kaum muslimin bukan kelompok ecek-ecek. Mereka punya kekuatan, mereka punya keberanian, mereka berani di medan perang. Karena justru itu yang mereka cari, mati syahid atau kembali dalam keadaan mulia, membawa keimanan. Ini salah satu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam takdirnya. Kadang-kadang yang kita benci bisa jadi di balik itu ada maslahatnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu benci ada kebaikannya, bisa jadi yang kamu sukai ada keburukannya. Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Bisa jadi itu jamaah sekalian. Sakit, apa ada orang yang mau meminta sakit? Tidak ada. Lagi-lagi jamaah sekalian, kayaknya sentimen sama saya ini. Gak ada jamaah orang yang ingin minta sakit, tidak ada. Tapi bisa jadi itu baik. Kenapa bisa baik sakit? Orang demam, greges, gak bisa sholat, gak bisa beraktivitas. Kenapa dikatakan baik? Bisa jadi baik. Dengan sakit dia akhirnya semakin bergantung kepada siapa? Allah. Dia akhirnya merasakan, wow, ternyata sehat itu sebuah nikmat yang besar, luar biasa. Kadang saya tidak mensyukuri itu. Betul kata Nabi SAW, nikmatani makbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia lalai, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sehat dan waktu luang. Ada orang sehat tapi kesibukannya luar biasa, akhirnya tidak bisa maksimal beribadah. Ada orang punya waktu luang, tapi sekarang ini dia lemas berbaring di atas pembaringan lantaran penyakit yang bersemayam dalam tubuhnya, juga sama tidak bisa beribadah secara optimal kepada Allah. Maka jika kita mendapatkan dua nikmat ini dalam tubuh kita, bersyukurlah kepada Allah, manfaatkan, maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia jamaah sekalian, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran penting yang keempat, seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman dan bapaknya Abu Husail ketika kembali ke kota Mekah, karena mereka memang orang Mekah. Sebabnya dulu Abu Husail, bapaknya Hudzaifah bin Al-Yaman, sebelum nikah terjadi konflik hingga akhirnya terjadilah pembunuhan. Lalu Abu Husail ini takut, dia kemudian hijrah ke kota Madinah, minta perlindungan, lalu tinggal di sana sampai menikah, dapat wanita orang Madinah kalau bahasa kita, punya anak namanya Hudzaifah. Setelah itu Hudzaifah diajak sama bapaknya main ke kampung halaman kota Mekah. Pas mau kembali, qadarullah saat itu mau terjadi perang Badar. Hudzaifah dan ayahnya ditahan oleh orang Quraisy. Kamu berdua mau kemana? Aturidani Muhammadan, pasti kamu berdua mau membela Muhammad. Kata Hudzaifah dan ayahnya, la nurid al-Madinah, tidak, kami hanya ingin ke kota Madinah, ke rumah saya. Namun tidak percaya awalnya orang Quraisy, sampai mereka bersepakat, berjanji supaya tidak mengikuti peperangan, di antaranya perang Badar. Sekembalinya ke kota Madinah, sudah siap-siap Nabi SAW, Hudzaifah menceritakan kronologisnya. Kalau saat itu Nabi mengatakan tetap ikut, Hudzaifah akan ikut. Namun apa kata Nabi SAW?
nafilahum bi'ahdihim wa nasta'inu Allah alaihim. Kita tepati janji kita dengan mereka. Padahal yang berjanji Hudzaifah sama bapaknya, tapi Nabi menggunakan kata-kata kami atau kita. Kita tepati janji kita bersama mereka. Sedangkan sisanya peperangan ini kita mohon pertolongan kepada Allah. Allahu Akbar. Inilah dia akhlak orang Islam, akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau Nabi mau, boleh saja, gak usah ditepati. Karena perjanjian itu perjanjian rusak. Bagaimana kita mau menepati janji jangan sampai melindungi atau membantu kaum muslimin? Padahal membantu kaum muslimin hukumnya sunnah apa wajib? Wajib, apalagi dalam peperangan. Namun Nabi tetap tepati janji ini. Nabi ingin mengajarkan umatnya jangan sampai mereka meremehkan terhadap perjanjian. Sampai-sampai beliau bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus menepati janji yang dia sepakati dengan orang lain. Itu akhlak orang Islam. Janji. Yang punya utang, udah janji, bayar jamaah sekalian. Giliran minjem, dia tampakkan semua kesedihannya. Seolah-olah dia orang paling merana di muka bumi ini. Ketika mau ditagih, dia paling galak daripada orang yang punya uangnya. Lebih galak. Bahkan hanya menggunakan 2 huruf A. Afwan akhi. Maaf akhi. Ya saya afwanin tapi bayar gitu ya. Itu hutang jamaah sekalian. Saya mengatakan ini karena memang ada kenyataannya. Orang ini hutang sana sini, gali lubang terus gak pernah tutup. Gali lubang. Giliran ditagih, sudah wassalam, kemana orangnya, tidak ada rimbanya, sudah. Jadi dia berkelana mencari korban. Jadi seperti penyakit ya mas sekalian. Sudah menjadi kebiasaan dia, na'udzubillah min dzalik. Pelajaran penting berikutnya adalah Rasulullah SAW sebelum melakukan perang, beliau bermusyawarah kepada para sahabatnya. Hal ini menjadi pelajaran untuk kita untuk senantiasa menghidupkan dan menciptakan musyawarah di antara kita. Kadang dengan banyaknya orang bisa menemukan solusi yang baik. Dengan banyaknya orang akan memungkinkan ide-ide muncul dan penuh warna. Dari warna itulah kita akan bisa memilih mana yang lebih layak sekarang ini kita terapkan. Bukan berarti ide lainnya tidak layak, mungkin belum tepat untuk saat ini. Untuk yang masa datang bisa jadi ide tersebut akan kita terapkan. Demikian salah satu hikmah dari musyawarah. Pelajaran penting yang berikutnya adalah sahabat Al-Khubab Al-Munziri menyampaikan pendapatnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk menerima kebenaran dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nabi SAW tidak segan-segan menerima ini dari sahabatnya sendiri. Padahal kalau beliau mau, beliau menjadi seorang pemimpin, bisa saja tetap dengan keputusannya. Tapi Nabi nggak mau karena Nabi sadar, Nabi paham kalau ini dilakukan berarti sama saja menanamkan sifat egois. Sebab Al-Khubab memang orang yang cerdas, pandai dalam strategi, sebagaimana Khalid bin Al-Walid. Nabi kemudian memberikan pada pendapat Al-Khubab. Ini menunjukkan jika itu kebenaran, terima jamaah sekalian. Termasuk sekalipun seandainya keluar dari lisannya setan. Tetapi masalahnya kita tahu dari mana itu kebenaran. Nah ini dia butuh jawaban yang tepat, tentu dengan berilmu. Jangan sampai pernyataan seperti ini kita terapkan secara bebas tanpa batasan, tidak. Yang penting kan kita menerima kebenaran, bahkan dari setan sekalipun. Ya setan itu penuh dengan tipu muslihat jamaah sekalian. Nabi mensifati setan itu wahuwa kadzub. Kadzub itu kalau bahasa Arabnya isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Sifat yang menunjukkan lebih. Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Hiperbola, menunjukkan lebih. Wah, aktivitasnya bukan hanya sekali dua kali. Seperti sabda Nabi, kullu bani Adam khoto.
Setiap anak Adam itu khoto. Nabi nggak mengatakan kullu bani Adam khoti. Artinya sama, melakukan kesalahan, tapi bedanya sangat jauh antara langit sama sumur. Khoti melakukan kesalahan bisa 1-2, tapi kalau khoto terus menerus melakukan kesalahan. Nah begitu juga kadzub, selalu berdusta, selalu bohong. Oleh karena itu timbangannya adalah ilmu. Ini pelajaran penting yang berikutnya. Pelajaran penting yang terakhir adalah, sebentar jamaah sekalian, saya ambil yang paling ringkas saja. Kalau di buku ini pelajaran pentingnya ada 27. Saya hanya ambil yang memang kita utamakan terlebih dahulu. Terakhir, keistimewaan para sahabat yang mengikuti perang Badar. Nabi SAW pernah bertanya atau ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, siapakah orang terbaik di antara kamu? Dan bagaimana menurut kamu tentang sahabat yang mengikuti perang Badar? Kata Nabi SAW, mereka adalah sebaik-baik kaum muslimin. Mereka adalah sebaik-baik kaum muslimin. Kata malaikat Jibril, begitu juga para malaikat yang ikut perang Badar. Mereka adalah orang malaikat yang terbaik. Ini salah satu keistimewaannya. Keistimewaan yang lain terjadi pada sahabat yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, mau Fatu Mekah. Nabi SAW sebelum Fatu Mekah, beliau merencanakan strategi. Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk veteran Badar, yang pernah ikut Badar. Dia itu nggak punya saudara di Madinah, semuanya di kota Mekah. Sedangkan orang muhajirin, kalaupun ada saudara di kota Mekah, mereka punya kerabat banyak. Hatib nggak punya. Jadi khawatir dia terhadap keluarganya yang ada di kota Mekah. Siapa yang bisa menjamin keselamatan mereka? Sandang pangan papannya di sana nggak ada. Hatib kemudian terpaksa membocorkan rahasia strategi Rasulullah kepada orang Quraisy dengan maksud supaya mereka membalas dengan melindungi keluarganya. Tetapi bocorannya pun bukan dengan bocoran rinci, hanya mengatakan hati-hatilah kalian, siap-siaplah kalian, bahwasanya kami akan ke Mekah. Itu saja, enggak secara rinci hari ini akan terjadi penyerbuan dan pengepungan, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi, lalu Nabi utus diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan juga Al-Miqdad untuk mengejar seorang wanita membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Secara ringkas surat itu kemudian ditemukan lalu dikembalikan kepada Rasulullah. Lihat jamaah sekalian, cara Rasulullah menyelesaikan. Hatib dipanggil. Mahada, apa ini wahai Hatib? Jadi diberikan kesempatan, apa alasan kamu melakukan ini? Kalau bahasa kita, Hatib kemudian menceritakan. Lalu kata Umar bin Khattab, nah lagi-lagi Umar, kita tahu Umar, da'ni ya Rasulullah adrib unuqoh, biarkan saya, nah gitu. Itu kosakata Umar, singkat padat tapi membuat orang kejang-kejang, membuat orang seolah-olah waduh. Umar bin Khattab, namun ditahan oleh Nabi. Sodak, orang ini maksudnya Hatib, dia berkata jujur. Baru Nabi menyampaikan sabdanya, wama yuderika, apa yang kamu ketahui wahai Umar tentang Hatib ini? Dia juga ikut perang Badar. Dia ini ikut perang Badar. La'allallaha ittala'a ala ahli badrin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada semua orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, silakan kalian lakukan sesuai hati kalian, sekehendak kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian semua. Tuh, kepada perang Badar semua, kepada kaum muslimin yang ikut perang Badar. Ini kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Allahu a'lam bishawab.